tahu, asli nggak tahu. Ya, yang produksi siapa? Yang produksi lebah. Iya kan? Ya saya nggak tahu kenapa ada orang yang tumor bisa sembuh, ada yang haid yang haid sakit bisa sembuh, yang mah bertahun-tahun bisa sembuh, yang belum gitu. Wah, banyak banget deh kalau teman-teman. Jangankan teman-teman, kitanya aja tuh kadang nggak percaya. Serius, ya? Kenapa bisa kayak gitu? Ya nggak tahu. Kalau teman-teman makan Amanda, ya, teman-teman bilang kayaknya, atau misalnya teman-teman bisnis baju, lihat Rabani, kayaknya masih bagusan produksi saya. Ya iya. Jadi kalau ketemu orang sukses, yang dilihat, yang ditanya bukan gimana caranya sukses. Karena caranya sukses gitu-gitu doang. Yang ditanya, apa amalannya? Apa yang dia lakukan? Ya, next. Ya, aja ya. Nih, jenis bisnis di BlackBerry, ya. Apa aja yang bisa dijual lewat BlackBerry? Next. Nih, properti, fashion, gadget, MLM, kesehatan, asuransi, iklan, dan lain-lain. Ya, tongsis gitu ya, mancungin hidung gitu ya, pemutih wajah, semuanya lah. Ya, bisa lewat BBM. Next. Nih, bagaimana penerapannya? Next. Nih, prospek itu kontak pin BB. Itu kalau ibarat ruko, berapa banyak orang lalu lalang di depan ruko Anda? Pin BB-nya berapa? Siapa di sini yang pin BB-nya di atas 500? 1, 2, 3, ya. Di atas 200 deh. Ya, ada beberapa. Makanya, ya, nanti ada strategi memperbanyak pin, ya. Jadi pin ini ya krusial. Kalau enggak, mau diproses kayak gimana yang lihat ya segitu-segitu aja. Ya, saya pegang sekarang 3 BB. Ya, satu udah hampir penuh yang tadi saya kasih. Satu udah penuh, yang satu hampir penuh yang tadi saya kasih. Ya, ada satu lagi, gitu ya. Nah, itu baru saya, belum tim-tim yang lain, gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi prospek, ya. Terus persen closing, ya. Seberapa besar kemampuan Anda meng-closing? Nanti saya kasih tahu. Gini ya. Prospek itu nggak akan beli kalau nggak di closing. Ya. Nanti ada misalnya kayak gini, ya. Orang kalau nggak dibilang, "Mbak mau beli yang merah, yang kuning." Ya, beda nggak? Mbak, jadi belinya sama. "Mbak, beli yang merah, yang kuning." Lihat deh, masuk Alfamart sekarang. Saya perhatiin ya, Alfamart itu konsultannya bagus. Sekarang ketika kita sudah bayar, dia nggak nanya lagi. Kalau dulu dia nanya kayak gini, "Mau isi pulsa nggak?" Ya. Kalau sekarang nggak kayak gitu dia nanya. Dia nanyanya gini, "Isi pulsanya yang berapa, Mbak?" Isi pulsanya yang berapa, Mbak? Yang 10.000 deh. Alam bos sadar kita tuh kalau ditanya, gini ya, teman-teman, ya, saya bisa buat teman-teman, ya, berkata jujur sama saya. Apapun pertanyaan saya. Yang pertanyaannya adalah, dosa apa yang paling teman-teman sembunyikan? Yang teman-teman gak mau ada yang tahu. Even itu orang tua, even itu saudara maupun pasangan. Dosa apa? Kira-kira kalau saya nanya kayak gitu, teman-teman bisa jawab jujur gak? Saya bisa gak membuat teman-teman jawab jujur? Bisa gak? Bisa gak? Gak pakai notisan. Bisa gak? Gimana caranya? Ya tadi saya baru sudah berhasil membuat teman-teman bicara jujur. Teman-teman saya tanya itu udah jawab belum? Sudah jawab. Jujur nggak jawabnya? Jujur. Ya, masalahnya kan teman-teman nggak ngasih tahu ke saya. Dan nggak perlu juga teman-teman kasih tahu ke saya. Ya kan? Ngapain saya juga tahu? Yang penting teman-teman jawab jujur. Ya kan? Tujuan saya tercapai. Ya, makanya di sini saya tulis ya, solusi yang tak sekedar nasihat dan motivasi. Ya. Jadi kalau yang namanya, kenapa anak-anak nggak mau curhat sama mamanya? Karena kalau curhat sama mamanya, kalau nggak ada nasihatin, ya, dimotivasi. Ya. Jadi solusi itu adanya di kita. Tinggal kita tanya aja. Ada ibu-ibu datang ke saya, "Mas Ijal, ya, saya mau bunuh diri aja." Kenapa? Keluarga saya nggak peduli sama saya. Semuanya udah nggak peduli sama saya. Apa iya?
Iya. Siapa aja? Ya kakak saya, adik saya, suami saya. Terus ya udah itu. Berapa orang? 3 orang. Adik katanya semua orang. 3 orang sih. Orang di dunia ada berapa? Miliaran. Ya nggak peduli, 3 orang. Nggak pedulinya kayak gimana? Ya nggak ngomong aja. Nggak ngomong atau nggak peduli? Nggak ngomong sih. Ya. Jadi bunuh diri nggak ya? Nah kebanyakan orang kan sok tahu akan masalah orang kan. Pak Ijal, saya mau bunuh diri. Janganlah bunuh diri. Bunuh diri itu masuk neraka, itu nggak baik, bla 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 bla. Iya kan? Itu masalahnya. Ada yang nanya ke saya, Pak Ijal, saya heran istri saya itu. Oh saya balik cepat, dia marah. Oh saya balik lambat, dia marah-marah. Gimana dong? Kira-kira kenapa Pak Ijal? Terus saya bilang, kayaknya istri bapak tuh suka deh sama saya. Pak Ijal, saya ini ngomong serius. Saya bilang, saya juga ngomong serius Pak. Maksud Pak Ijal apa? Nah, orang istri-istrinya dia. Ya, saya belum pernah kenal, belum pernah ketemu, kok nanya sama saya? Ya, sebenarnya dia sudah tahu tuh kenapa istrinya kayak gitu. Iya kan, kalau ditanya sama dia, kira-kira coba deh mikir dikit, ya, kira-kira kenapa istri lo kayak gitu? Ya sih, kadang tuh gua tuh waktu itu pernah ketahuan selingkuh. Wah, ya udah, ya, terus gimana? Ya gitu kan? Terus kita tuh harus ngerti, ya kalau misalnya closing gitu ya, kita tuh harus tahu orang itu tipenya seperti apa. Bedanya cowok sama cewek itu seperti apa? Ya, cowok, ya, itu yang dibutuhkan cowok itu cuma penghargaan, titik. Yang dibutuhkan cewek, perhatian sudah. Ya, cewek itu, ya, yang dibutuhkan itu cuma perhatian. Cowok, penghargaan. Makanya jangan sekali-sekali ibu-ibu bandingin suaminya di depan orang lain. Papa tuh kayak Mas Sigit tuh misalnya, kayak gitu. Papa tuh, ya, apalagi di depan orang. Ya. Dan bapak-bapak, kalau istrinya ngomel, minta pendapat, gak usah dikasih pendapat. Karena dia bohong, dia gak minta pendapat sebenarnya. Dia cuma pengen didengerin. Titik. Kebayang maksudnya? Nah, itulah prosesnya. Ya. Dan istri-istri yang mereka butuhkan apa? Hadiah. Ngasih hadiah sama istri ya, ngasih bunga sama ngasih rumah, itu sama senangnya. Sama-sama sebentar. Besoknya nanya lagi. Besok hadiah apa lagi ya? Serius. Ya. Jadi kalau istri istri itu paling seneng ya kalau kita susah. Makanya Bapak pikirin kapan terakhir kali Bapak beliin pakaian dalam buat istri. Karena dia tahu kita malu gitu ya. Begitu kita malu kan beli itu. Begitu kita beli, dia wah ini suami saya sudah serius. Ya. Nah, jangan, ini kadang yang terjadi kan kayak gitu. Ya. Yang mana yang butuh? Istri, ya, cewek itu dia bikinnya pakai perasaan. Kalau jualnya pakai sama cewek, ya, itu ya kita pakai perasaan. Kalau jualnya sama cowok, kita pakai logika, pakai fakta-fakta, ya kan? Ini lo uji lab, ini lo ini, gitu ya. Atau kalau sama cowok, ya. Nah. Dan ngerti ya, baca bukunya deh itu. Jadi cowok sama cewek itu beda. Ya. Terus ada yang nanya, Mas Ijab udah nikah berapa lama? Saya sudah nikah 8 tahun. Ya. Gimana cara menjaga keharmonisan? Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ini rahasia kita aja ya. Ya. Cara saya ngejaga keharmonisan adalah dengan selingkuh. Ya serius. Ya, istri saya selingkuh. Saya tahu, dan saya selingkuh, istri saya tahu. Nah, tepat. Selingkuhnya sama siapa dulu? Ya. Yang kita butuhkan tuh adalah perubahan suasana. Yang kita butuhkan tuh adalah sesuatu yang baru. Ya. Selingkuhnya sama siapa dulu? Mas Ijab, udah nikah berapa kali? Saya udah nikah 8 kali. Ya. Saya nikah 8 kali dengan wanita yang sama. Setiap kali ulang tahun pernikahan kita nikah lagi. Bercandaannya kayak gitu. Dan kita selingkuh. Ya. Selingkuh tuh kayak gimana? Pernah nggak? Ya teman-teman, ya di Surabaya tuh, ya, hari Selasa malam gitu ya, anak-anak udah tidur, ya, terus booking hotel, terus ke hotel berdua sama istri. Saya pernah waktu itu ngisi training di Palembang, terus saya diminta ngisi training di Bali, ya, mendadak, ya, gantiin Mas Ipo sakit. Tapi orang-orang sudah ada 3.000 orang gitu ya. Jadi saya diminta gantiin. Ya sudah, saya telepon istri saya. Saya nggak bilang, "Mah,
udah diminta ngisi seminar ke Bali. Wah, itu marah, ya kan? Wah, turun, katanya udah itu pulang. Saya nggak bilang kayak gitu. Mah, besok mama ambil tiket ya ke Bali. Ya, ngapain? Kira liburan. Pasti nggak liburan. Dia bilang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, akhirnya saya dari Bali ketemuan sama istri saya di bandara. Itu kayak orang selingkuh. Ya, nah hal-hal kayak gitu. Ya, nonton malam-malam gitu kan. Kapan terakhir teman-teman lakukan hal itu? Ya, nah kayak gitu juga bisnis. Ya, kadang kita ini salah gitu. Ya, pelanggan lama yang sudah jelas-jelas bantu kita abaikan. Ya, kita fokusnya ke pelanggan baru yang belum tentu juga akan jadi pelanggan kita. Oke, next. Ya, seberapa persen closingnya? Jadi cara closing pertanyaan itu perlu teman-teman pelajari, gitu ya. Mbak maunya 5 atau 10, ya. Orang kan pasti akan kayak gitu, ya. Dan orang tuh nggak ngerti loh, ya. Paketnya tuh berapa, ya. Nah, terus berapa banyak pembelian? Mereka beli berapa kali, gitu ya. Sekarang gini, ya. Mbak akhirnya ngerasa mau datang ke sini, kenapa? Ya, karena walaupun belum pernah ketemu Dadedi, ya, komunikasinya lancar ya. Ya. Nah, kalau masalah komunikasi, saya belajar banyak sama Dadedi. Mungkin secara teori saya lebih mengerti, ya. Oh, ini namanya kayak gini, oh ini namanya kayak gini. Tapi kalau secara personal, ya, Dadedi ini dia komunikasinya karena dia terapkan, gitu. Ya. Makanya kita kemana-mana kalau mau nego-nego ngajak dia, ya. Keahliannya tuh di situ, gitu ya. Tadinya mau beli 100, akhirnya beli 200, ya. Tadinya sudah mau balikin, akhirnya nambah. Gitu. Nggak tahu kenapa, saya juga bingung gitu kan. Nah, next. Repeat order, ya. Seberapa hebat Anda kenal sama konsumen Anda, ya. Next. Ya, pengguna BlackBerry itu 15 juta, next. Itu sebelum ada di Android ya. Cepat aja, info jalan cepat, jumlah karakter banyak, lebih terpercaya, market yang luas, pengguna BlackBerry sangat banyak, next. Next. Nanti teman-teman bisa copy ini ya. Save no lemot to BB. Ya, BB sering lemot ya. Nah, ada 10 cara. Kalau saya nggak salah, ya, 10 cara biar BB-nya nggak lemot. Ya kan? Nah, nanti teman-teman bisa copy ini dan lakukan, ya. Biasanya yang LG teman-teman sudah tahu, gitu ya. Terus nanti ada beberapa yang lain, teman-teman bisa lakukan, misalnya ke browser, BB, option, create, sini, message, view folder, catalog, gitu ya, mouse option, security option, memory cleaning, dan sebagainya. Next. Next. Nah, ini ada 10, nanti teman-teman lakukan di rumah ya. Next, bila perlu masuk message, tekan, nah ini, ya, ada 10, ya, nanti teman-teman bisa lakukan. Next. Nah, sekarang aplikasi berbisnis apa aja? WhatsApp, ya. Nah, WhatsApp ini bagusnya untuk apa? Jadi kalau WhatsApp itu kalau teman-teman mau ngirim foto, ya, misalnya kayak nanya kesaksian Madu Bima, aduh, kalau ngirimnya sekarang tuh udah ratusan. Kalau ngirimnya pakai Pakai BB, lama tuh. Kalau ngirimnya pakai WhatsApp kan saya bisa ambil semua, ya udah loading sendiri, bisa ditinggal kan. Nah, kayak gitu kalau WhatsApp, lebih cepat, lebih ringan. Terus Twitter, ya. Twitter ini yang lagi heboh-hebohnya. Ya, yang teman-teman belum punya Twitter, buat aja dulu. Nanti ngerti. Dulu juga Facebook nggak ngerti kan? Iya, bisa ngerti kan? Nah, sekarang yang belum punya Twitter, ya orang SD aja Twitteran, ya kan? Jadi ya buat Twitter, ya. Kemudian Facebook, ya. Kalau yang dulu masih punya Friendster, nah itu udah berlalu kan. Sekarang Facebook, ya. Foursquare, Yahoo Messenger, itu sekarang nggak penting sih Yahoo Messenger, dia jarang, ya. Ongkos kirim atau pakai JNE, dia tahu berapa ongkos kirim. Terus Capture It, tahu Capture It nggak? Ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu ngomong nggak tahu aja. Karena kalau sudah tahu semua saya skip. Ada yang nggak tahu Capture It? Capture It itu itu apa yang ada di layar itu kita foto, ya. Jadi kita bisa jadiin bukti, kita bisa kirim, gitu.
Nah, caranya gimana? Kalau untuk BB-BB yang lama itu bisa ada capture it, ada screen mention, ada screen capture, macam-macam. Ya. Nah, next. Itu gunanya apa? Nah, ini yang paling penting. Nah, kenapa Indonesia mudah jualan pakai BB? Alasannya satu, karena orang Indonesia kepo, titik. Ya, kepo tuh pengen tahu, ya. Apa bahasa sininya? Kalau bahasa Kalimantannya cerudean, kalau bahasa sininya apa? Ya, gitulah gitu. Pokoknya pengen tahu aja gitu kan. Nah, kalau nggak kepo, ya kan, kita susah jualan lewat BB. Ya, nggak ada kerjaan lihat BB, lihatnya recent update, ya kan. Nah, kayak gini capture. Terus nih thanks ya, tempe gilanya udah sampai. Wow, gila emang nih tempe. Baru nyoba, kalau aja udah bibit jotor gitu kan. Nih madu bima misalnya next. Ya, nih thanks ya Jab. Gula darah mamaku 343 setelah konsumsi 161 gitu kan. Jadi kalau ada yang nanya, Mas Ijab, madu bima bisa untuk diabetes nggak? Capek kan jelasinnya? Kirimin aja ini. Nah kalau misalnya ada yang nanya, Mbak itu bahannya bagus nggak? Ya, Mbak bisa bilang ini bahannya bagus apa segala macam. Tergantung jualannya apa, gitu ya. Terus ini Mas Prima, agen kita di Biak, dia beli 50, ongkos kirimnya pakai JNE. Jadi kalau dia bilang, Mas gratis ongkos kirim ya, aku kirimin aja, saya kirimin aja tuh. Yang Mas Prima beli 50 pakai ongkos kirim. Ongkos kirimnya, 100 pakai ongkos kirim. Ongkos kirimnya 1.000.000 sekian, ongkos kirimnya doang. Tapi dia jualnya di sana 100.000, ya karena dia udah terbiasa juga ya di sana. Ya. Nah, terus ya kayak gini, ya. Nah, next, ini capture it. Ya, nah ini penting. Jadi kerjaannya itu adalah ganti-ganti foto aja, ya. Terus broadcast, ya. Broadcast itu next buka semua, ya. Broadcast itu yang biasa ya, kita broadcast, gitu ya. Nah makanya broadcast itu harus dipisah-pisah. Yang mana yang pembeli, yang mana prospek, yang mana langganan, yang mana agen, ya kan. Terus kayak gini, ya kan. Next. M-banking ini perlu. Kenapa? Karena banyak yang nipu, ya kan? Jadi kita bisa cek asli banyak yang nipu, gitu ya. Terus, wah masa sih Pak, madu 70.000 nipu? Ya elah, jangankan madu, Mama minta pulsa saja 5.000 dia nipu, iya kan? Madu 70 ya, 14 kali lipatnya Mama minta pulsa, ya. Next, ya. Nih BlackBerry Messenger, nih kayak gini, ya. Apa yang kita tampilkan? Foto itu bisa testimoni customer, reseller, endorsement toko, produk bersama toko, foto produk, packing gitu ya, gambar lucu, ya logo brand dan sebagainya, ya. Karena ini yang paling menjual sebenarnya, ya kan? Jadi kalau teman-teman install PicMix, nah itu bagus tuh, bisa before after kesaksian, ada foto orangnya, terus ada orang yang kesaksiannya apa segala macam. Next. Nah ini display name. Display name itu pakai tanda seru. Untuk apa tanda seru? Ya, biar kalau misalnya banyak yang jual madu bima, atau misalnya saya mau beli Toyota, saya ketik search Toyota, yang pakai tanda seru itu namanya paling atas, kayak gitu, ya kan? Itu tanda seru. Terus pakai nomor handphone, biar orang percaya. Kalau nggak ada nomor handphonenya, kadang BBM telat kan? Dia sudah transfer, dia konfirmasi, tapi nggak masuk gitu ya. Makanya ada nomor HP. Next. Nah ini personal message. Nah jadi tugas kita adalah ganti-ganti personal message sama foto. Udah gitu aja. Ya. Next. Oke, sip. Ya. Ya, thank you ya. Salam. Ya nanti ketemu lagi. Ditunggu undangannya makan malam. Wow, maksa gitu. Siap, boleh. Ya, boleh deh. Mbak, ambil aja satu. Ya. Ya, oke. Thank you. Sip. Ya, oke. Ya, thank you. Salam. Ya, jadi tugas kita tuh cuma ganti foto sama ganti status udah. Jadi nanti kalau teman-teman mau punya admin, ya, misalnya jualan apa, jualan makanan, jualan bolu gitu ya, jualan sambal gitu ya, ya tugasnya cuma ganti foto sama ganti status.
setiap 10 menit ganti foto, ganti status, ganti foto, ganti status. Itu aja. Kalau jualan lewat BB, ya. Wah Pak, capek. Ya sudah, install namanya display changer. Beli, ya belinya 10.000. Belinya di mana? BB World. Masuk ke BB World, ya beli display changer namanya. Itu bisa dibuat ganti setiap 5 menit, ganti setiap 10 menit, kayak gitu. Ya, next. Ya, ini status. Ya, next. Nah, ini display picture. Display picture itu bisa macam-macam. Next. Ya. Bisa foto terbalik. Next. Jadi next. Nah, kayak gini ya. Next. Buka aja semuanya. Nah, kayak gini. Ya, displaynya dibalik. Orang kan ngelihat apa sih ini? Terus di zoom gitu kan? Karena dia ngebalik gitu ya. Bisa caranya ngebalik. Ya tinggal buka, ada tulisan rotate, pencet kayak gitu. Ya, itu hal-hal kecil, tapi itu ngaruh. Yang tadinya nggak baca jadi baca kan? Nah, kayak gitu. Next. Nah, kayak gini. Next. Nah, ini kira-kira display terbalik. Next dan. Nah, ini fotonik, ya. Nah, kayak gini. Ini bisa dibuat di gadget juga bisa, ya. Cari di internet, gitu ya. Nah, kalau mau buat kayak gini, ya usahakan artis-artisnya orang terkenalnya luar negeri ya. Karena kalau Indonesia kita bisa dituntut. Kalau orang luar negeri kan kapan yang mana yang mau kesini kan? Nah, itu seberapa lo? Ya nomor 5 lagi bos gitu kan? Ya buat kayak gitu. Next. Ya, kayak gini ya. Next. Ya. Gini. Next. Next. Nah, ini istri saya. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini display picture foto unik. Next. Nah, ini apa ya? Pengakuan. Ya, teman-teman misalnya pernah kan ke rumah makan, ya, oh ternyata Happy Salma pernah makan di sini, Chef Bara pernah makan di sini, ya kan pengakuan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kita juga nih jadi ceritanya ya, Madu Bima ini kan kita jualan, iseng-iseng awalnya. Ternyata banyak yang sembuh jadi laku, gitu ya. Nah, karena banyak yang sembuh, orang tuh jadi too good to be true. Tahu nggak too good to be true? Kayaknya nggak masuk akal, kok bisa sehebat itu sih, ya kan? Akhirnya banyak yang bilang, oh jangan-jangan ini ada kandungan kimianya, ada kandungan penenangnya, ada wah ini sifatnya sementara dan sebagainya. Akhirnya awal bulan September, ya saya sama Dedi itu kita mau uji lab. Kita mau uji lab di Sukovindo. Ternyata Sukovindo nggak punya uji lab yang berhubungan sama bahan kimia obat, psikotropika dan sebagainya. Akhirnya kita ke UI, ya. Biaya ceknya, kalau cek yang biasa murah. Ini total biaya itu berapa ya? Ya, hampir 5 juta ya. Hampir 5 jutaan, ada 8 uji lab. Ya, kitanya sendiri yang punya itu deg-degan. Ya. Deg-degan kalau hasilnya dia positif gimana? Ya. Nah, akhirnya tanggal 19 itu keluar nih. Ini uji patogen, next. Ya, uji lempeng, next. Uji BKO, BKO itu bahan kimia obat ya. Negatif semua, next. Ya. Uji narkotik, ya kan ada yang bilang, oh ini nanti penenang apa segala macam, orang sembuhnya tuh sementara, nanti malah lambungnya hancur. Pokoknya yang nggak setuju ya banyak aja gitu kan. Next. Nah, ini uji logam berat, ya kan. Next. Ya, uji chloramphenicol, saya juga nggak ngerti ini uji apa, yang penting katanya harus, ya udah. Ya, next. Nah, ini totalnya uji alkohol gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Begitu kita publish ini, ya orang tuh makin yakin, ya. Begitu mereka yakin, ya penjualan meningkat. Oke, next. Nah, stop packing. Jadi kalau teman-teman bisnis apa gitu, nih, ya 1000 botol kirim ke Papua, itu jangan awal-awal. Kalau sekarang tuh ngirim ke sini aja 2000, 3000, ngirim ke Surabaya gitu ya. Next. Nah, kayak gini. Ya jadi dari kecil, walaupun misalnya teman-teman mulai bisnisnya apa roti gitu ya, buatnya 5 gitu, laku 2 gitu ya, stok menipis, ya memang menipis kan, dari 5 tinggal 3 kan.
stok menipis, yang penting orang melihat gitu. Oh, stoknya menipis. Tapi ingat ya, satu hal yang harus kita sepakati bahwa apapun yang kita lakukan, yang tidak boleh adalah kita tidak boleh berbohong. Ya, nggak boleh apa? Berbohong. Ya, jadi sampaikan aja apa adanya. Next. Nah, ini Mas Mono. Mas Mono ini yang punya yang bakar Mas Mono, saya nggak tahu di sini ada atau nggak ya. Nah, Mas Mono ini punya 64 cabang, dia bintang iklan Telkomsel sama kecap Cambangu sekarang di TV. Ya, nah beliau jadi bintang iklan kita, ya. Nah, kayak gitu. Next. Nih, yang paling penting teman-teman, ya kan? Itu teman-teman harus hilangkan 3D. 3D itu apa? Dendam, dengki, dongkol. Ya, dalam bisnis itu yang harus teman-teman hindari. Ya, ini ya prinsip yang harus dicatat. Rezeki nggak akan ketukar. Rezeki nggak akan. Rezeki nggak akan. Jadi nggak perlu sirik sama orang. Rezeki nggak akan ketukar. Yang ada rezeki itu terhambat. Terhambat kenapa? Karena dosa, ya, karena durhaka sama orang tua, ya, karena pelit, nggak mau sedekah, ya, karena nggak melakukan hal-hal wajib, ya, kayak gitu. Jadi kalau tertukar enggak, wah, si A itu tadinya beli produk ini sama saya, kok sekarang sama si B? Ya berarti itu rezekinya si B, selesai. Ya, nggak akan ketukar, asli nggak akan ketukar. Ya, nah itu yang harus kita sama-sama pahami. Nah, dendam dengki dongkol ini kayak tikus mati. Kalau misalnya kita ngobrol di sini, di atas ada tikus mati. Apa yang kita rasakan? Bau, nggak nyaman kan? Mengganggu kita kan? Sama, dendam dengki dongkol mengganggu rezeki kita. Kenapa mengganggu rezeki kita? Ya, dendam dengki dongkol sama siapa? Sama siapa aja. Tadi ya teman-teman kesini disalip motor, hampir serempetan. Dasar kurang ajar. Padahal kita nggak kenal, kita kesel sama dia. Ya, kita dengki sama dia. Ganggu rezeki kita, ganggu. Itu membuat rezeki kita tertahan. Ketukar nggak akan, tertahan iya. Ya, nggak suka diomongin sama atasan. Kamu tuh kalau mau bisnis, kalau mau kerja. Pilih, kesel. Nggak usah. Ya, ikhlasin aja. Mau parkir, ini sebenarnya bisa nih parkir mobil. Tapi si mobil Avanza putih ini parkirnya nggak bener, jadi nggak bisa. Wah, bodoh banget sih, baru juga punya Avanza, parkir aja nggak bisa, bla 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 bla. Ngaruh nggak sama rezeki? Ngaruh. Asli ngaruh. Pembantu nggak balik, ya dasarnya pembantu sekarang ngomongnya cuma balik untuk 3 hari. Ternyata sudah nyampe sana ngomongnya nggak. Ngaruh nggak sama rezeki? Ngaruh sama rezeki. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa sih orang tuh rezekinya dia nyantai, nggak terlalu ngoyo, tapi rezekinya banyak. Kenapa? Ya itu tadi, ya, dia ikhlas, dia bersyukur gitu. Next. Nah, update status dapat lulus, ya. Next. Ya, jadi status pokoknya kerjaannya adalah ubah-ubah status sama ubah-ubah foto. Semudah itu Pak, ya buktiin deh. Buktiin 3 hari, produk apapun, ya buktiin 3 hari. Ya, next. Nah, personal message juga, ya, next. Nih, apa yang ditulis tuh, seolah-olah ramai. Alhamdulillah, stok sedikit lagi nih, siapa lagi yang mau order? Ya, beli sama Pak Yogi 10. Ya, laku 1. Itu sudah tinggal sedikit belum? Tinggal sedikit. Kalau dibandinginnya sama stoknya Pak Yogi ada 3.000, ya kan? Kayak gitu. Next. Seakan-akan sibuk, lagi sibuk dulu, balas BBM-nya ntar ya. Ya, ucapkan terima kasih. Jadi kalau ada yang beli, tulis. Ya, untuk siapa? Bukan untuk si bapak itu. Terima kasih Pak Ahmad, udah beli madu bimanya. Ya, atau statusnya Pak Ahmad, sudah dikirim ya madu bimanya 4 botol ke Gresik, kayak gitu kan? Padahal kita di Gresik juga nggak apa-apa, ya kan? Untuk Pak Ahmad enggak, itu untuk yang lain. Oh, madu bima, wah selamat ya Bu. Sekarang selamat ya Bu Ani. Sekarang headnya udah nggak sakit ya. Semoga bisa benar-benar sembuh ya. Kayak gitu. Dia senang kan?
Ya bukan untuk si Bu Aninya, tapi untuk yang bacanya gitu. Kebayang ya? Nah, terus limited offer, tinggal 5 botol lagi nih, ya. Maksimal jam 4 sore ya. Nah, ini penting teman-teman, ya. Ini penting. Promo-promo itu penting. Next. Ya kan? Kata-kata penawaran, hanya modal BlackBerry dapat income 3 juta per bulan. Next. Nih, selingan. Ya, yang statusnya jangan jualan terus, pakai selingan juga gitu ya. Misalnya, next, ya, ya pakai kata-kata motivasi, ya kan, ya macam-macam lah gitu ya. Terus kondisi saat ini capek nih, habis selesai packing, ya tadi subuh Brazil lawan apa ya, siapa yang menang gitu kan. Terus malam minggu enaknya nonton film apa ya? Siapa yang sudah nonton film Annabelle, bagus nggak? Nanti ada aja yang komen gitu ya. Nah kayak gitu, ya kan? Nah itu next, ya. Nah 5 kunci keberhasilan broadcast. Yang pertama market, ya. Tergantung market Anda siapa. Kalau mau jualan baju muslim ya, yang cewek ya marketnya harus cewek. Gimana caranya? Ya dapetin pin BB yang cewek, ya. Dari mana? Dari orang-orang terdekat dulu, ya. Nah makanya saya saranin kalau teman-teman punya modal, BB-nya 2. Saya punya BB privat untuk sahabat-sahabat saya yang nggak akan saya broadcast dari situ. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang punya pin saya 2, terus dia nggak nyaman saya broadcast, ya delete aja yang pin yang buat jualan. Dan dia tahu kalau itu pin jualan. Kenapa? Yang pin jualan pasti ada tulisannya Jafrial, Madu Gima. Kalau yang privat, Jafrial private. Udah gitu doang, ya kayak gitu. Jadi ya kan BB sekarang murah lah, 1 juta dapat. Anggap aja beli gerobak, gitu kan? Nah kayak gitu. Next, who, ya timing, kapan waktunya, ya. Jangan jam 2 malam. Tapi kalau misalnya teman-teman iseng-iseng sekali-sekali, kadang itu efektif loh. Saya pernah nyoba sekali iseng gitu ya. Terus saya bilang, belum tidur, ya jualan terus nih. Namanya juga usaha. Boleh deh kirimin, beneran beli, ya. Karena ya kadang-kadang ya teman-teman lihat orang jualan kacang rebus ya. Mulainya kan malam ya. Dia percaya banget sama rezeki kan. Malam-malam baru jualan kacang rebus gitu. Malam-malam jualan kacang rebus, ada yang beli nggak? Buktinya dia bisa hidup bertahun-tahun kok. Iya kan? Nah, jadi kayak gitu. Dia nggak ngerti BB aja bisa hidup, apalagi kita. Ya, next. Ya, headline. Ya, judulnya tuh. Ya, pertama di Surabaya, nyesel kalau nggak ikutan. Ya kan? Kayak gitu. Ya. Next, copywriting. Copywriting tuh gimana teman-teman? Jadi contohnya kayak gini ya. Orang itu cenderung lihat yang ke bawah. Ya. Mbak, mau beli atau enggak? Jawabannya? Enggak. Ya, Mbak, jadinya beli 10 atau 12? Jangan, Mbak, jadinya beli 12 atau 10? Simple ya, 12 atau 10 jadinya belinya? 10 atau 12 jadinya? 12, iya. Ya. Next. Sekali broadcast, next. Ya, jadi 4 jenis broadcast. Ada promosi, ya, ada informasi, ada edukasi, ada nggak jelas. Kalau nggak di broadcast ini Anda akan mati, gitu ya. BB akan nggak akan, gitu ya. Edukasi, ada motivasi, informasi, promosi. Next. Nih, cara mudah cari reseller. Kalau produk Anda butuh reseller, ya kan? Pilih mana? Keluar uang sedikit tapi laku banyak, atau keluar uang tidak keluar sama sekali tapi nggak laku. Ya, next. Ya, Anda bisa nyebar info tuh lewat Facebook dan sebagainya. Sahabat saya jualan baju muslim. Itu Facebooknya nge-add orang yang ngomen Mario Teguh, ya. Ada orang, wah benar sekali Pak Mario, nah itu di-add as a friend, kayak gitu, ya kan? Kalau teman-teman nanya gimana cara memperbanyak pin dan sebagainya, macam-macam, ya. Nanti terakhir aja, next, ya. Berikan penawaran yang menarik, menguntungkan reseller bukan end user, ya. Kalau kayak saya nih, ya, konsumen saya siapa? Konsumen saya bukan end user. Konsumen saya adalah reseller, ya. Nah, artinya saya harus membangun kedekatan sama siapa? Sama reseller. Saya harus ngasih benefit sama reseller. Nih, teman-teman datang ke sini, bayarnya berapa? 150.000, dapat maju 3. Ya bener ya? Ya. Terus dapat makan semewah tadi, ya. Nah, itu tuh sebenarnya kan teman-teman tuh dikasih benefit sama pusat, ya, sama Pak Yogi, ya kan?
Nah, itu kira-kira gambarannya. Ya ngurus-ngurus Pak Anjar, Pak Yogi, ya kan, dari tempat yang bagus, ya. Ya, nah itu semua karena apa? Ya, nah kalau teman-teman konsumennya adalah end user, ya teman-teman end user, ya. Next nih, ya. Reseller tidak mementingkan apa kelebihan dan manfaat produk Anda jual, ya. Jadi teman-teman nih, saya siap senang sih kalau bermanfaat, tapi lebih senang lagi kalau laku, ya. Bermanfaat tapi nggak laku, susah juga kan? Nah, makanya dan itu semua gitu ya. Semua orang tuh butuh contoh. Ya, kadang orang bilang gini, wah di mana? Di Surabaya nggak bisa nih bangun hotel bintang 5. Begitu ada satu hotel bintang 5, kemudian nyusul banyak hotel bintang 5. Benar ya? Wah, Surabaya belum cocok nih untuk apartemen. Begitu satu apartemen jadi, ngikut apartemen banyak, ya kan? Orang tuh ikut-ikutannya tinggi. Dan mereka butuh bukti. Ya, kalau sekarang mah teman-teman mau nanya yang laku 15 sehari, 20 sehari gitu ya. Bu, itu tadi Bu siapa? Bu Salma, ya, itu lagi hamil juga bisa jualan banyak. Ya kan? Nah, kira-kira gambarannya kayak gitu. Ya, next. Next. Nih, apa yang dilakukan ya, teman-teman bisa ambil kasus contohnya Madu Bima ya. Takut nggak laku. Apa yang kita lakukan? Teman-teman nggak laku, balikin barangnya, duitnya dibalikin. Ya. Jadi win-win solution. Ya. Kalau teman-teman punya tabungan 5 juta, saya mau beliin madu semua nggak ya? Nah, tapi nanti kalau anak saya butuh, madunya belum laku, udah sekarang beli tuh, ya kan? 5 juta beliin semua, ya. Terus ternyata pas anaknya mau masuk sekolah, seminggu lagi anaknya mau masuk sekolah, madunya belum laku, udah balikin lagi sama Pak Yogi. Balikin barangnya, duitnya dibalikin, ya. Nah, itu sederhana, ya. Tapi ingat ya, teman-teman kalau beli motor, belinya di dealer yang gede atau yang kecil? Yang gede. Beli handphone di toko yang gede atau yang kecil? Yang gede. Nah, kalau teman-teman nyetoknya 10, biasanya lakunya sedikit. Tapi kalau teman-teman nyetoknya 200, gitu ya, balik kantor 200 gitu ya, terus bilang, wah 10 juta nih, ya duit numpuk di sini, harus jualan, laku. Entah kenapa kayak gitu. Ya, ingat prinsip hidup saya, yang namanya berani bukan nggak punya rasa takut, tapi tetap maju dengan rasa takut yang kita miliki. Ya, bukan karena segalanya sulit kita tidak berani, tapi karena kita tidak beranilah segalanya tampak sulit. Ya, terlalu banyak mikir sama bahayanya dengan nggak mikir. Teman-teman ya, kalau dikirim ke Hong Kong, kirim ke Korea, bisa nggak hidup di sana? Ya, ada yang bisa nggak ya? Padahal sahabat-sahabat kita yang TKW bisa-bisa aja, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Arab, berangkat aja. Yang mereka punya cuma tujuan dan keberanian. Ya, nah itu gambarannya. Ya, jadi kalau nggak laku, apapun produk Anda yang nggak laku, kami beli kembali. Itu powerful. Bingung cara jualnya, makanya dibuatin caranya, dibuatin trainingnya, dibuatin output text-nya, dibuatin brosurnya, kayak gitu. Ya, kalau teman-teman butuh gitu ya. Terus nggak punya modal, ya. Kalau memang nggak punya modal, ya, punya modalnya berapa? Ya, nyari modal gimana Pak? Ya, macam-macam. Ya, nyari modal tuh bisa ubah yang namanya liabilitas jadi aset. Ya, punya gadget mahal, jual aja beli yang biasa. Ya, jadi modal. Ya, kalau pengen modal, minjem. Ya, minjem sama bank nantilah, minjem sama teman dulu. Nggak usah banyak-banyak. Minjem 5 juta. Gak ada teman saya yang mau ngasih 5 juta Pak. Ya udah, cari 10 orang teman yang mau minjemnya 500.000. Ya, lebih aman. Kalau minjem satu orang 5 juta, saya minjem 5 juta sama Pak Dedi. Ya, seminggu kemudian ditanya, "Ya, 5 jutanya dipakai buat apa?" Ya, kapan bisa balikin? Kalau minjemnya satu orang. Kalau 500.000 sama 10 orang, nggak apa-apa lah. Yang paling dipakai buat kebutuhan, nanti juga awal bulan dibalikin. Nggak ditanya, karena 500.000. Kebayang maksudnya? Ya, nah, kira-kira jawabannya itu kayak gitu. Ya, keuntungannya sedikit. Ya, makanya keuntungannya tuh harus banyak. Ya, orang itu ya SPBU, tahu SPBU? Berapa untungnya Pak? 1 liter 100 ya? 100 rupiah?
seliternya 100 rupiah, udah bangun investasi semahal itu, jualan madu, untungnya berapa? 50.000 jual 70, berapa? 40%. 20.000 dari 50.000 berapa? 40%. Nah, kalau teman-teman punya produk, ya, ingat ya, konsumen Anda adalah reseller. Ya, bagi reseller misalnya jilbab atau apa, ada produk apa lagi nih? Ya, yang mau dikasih contoh. Saya teman-teman punya produk laundry gitu ya. Laundry teman-teman 6.000 gitu kan, yang lain 5.000, nggak apa-apa, asal resellernya dapat cukup banyak gitu kan. Nah, kemudian karena bagi konsumen nggak peduli. Ya, ada yang nanya sama saya, Pak Ijab, itu harganya gimana sih di web 75? Nah, Bapak Ibu, produk apapun kenyataannya di lapangan kayak gitu. Ya, orang tahu semua kalau beli di pusat, teh botol itu cuma 2.000, ya kan? Tapi kalau teman-teman beli di sini berapa? Mungkin bisa 10.000, ya. Kalau di hotel, ya saya pernah minum, ya saya cerita, minum Coca-Cola di Bali di hotel sampai 60.000. Padahal Coca-Colanya sama kok, ya. Nah, jadi santai aja. Nah, kenapa kita bisa ikhlas? Karena kita punya prinsip, rezeki nggak akan ketukar, titik. Udah, rezeki nggak akan ketukar. Jadi santai aja, ya kan? Banyak kan orang tuh yang takut rezekinya tuh habis. Saya kasih contoh ya. Contohnya gini, si A, namanya Pak Andi. Pak Andi ini jualan pulsa. Sudah 5 tahun. Dari awal ngebangun, dia sama si Budi. Ya, Budi ini anak buahnya. Setelah 5 tahun, dibangun mall khusus handphone di Surabaya. Namanya Handphone Mall. Saya kayak gitu ya. Nah, si Pak Andi ini nyewa ruko yang paling strategis. Ada 3 ruko yang paling strategis. Pak Andi nyewa yang tengah. Ya kan? Terus, karena si Budi ini sudah 5 tahun, ya, udah ngerti, dia cari pinjaman. Cari investor, dapatlah investor, buka toko di sebelahnya, di sebelah si Andi tadi. Bukanya toko apa? Itu toko handphone, orang mallnya diharuskan jualan handphone, ya. Si Budi buat toko handphone. Kira-kira kebanyakan orang ya, senang atau marah sama si Budi? Marah kan? Nah, kemudian besoknya, entah dari mana, ada orang namanya Charlie. Charlie ini buka di toko sebelah kirinya si Andi. Ya, bukanya toko apa? Toko handphone. Sama nggak? Sama. Nah, kebanyakan orang kalau jadi Andi, dia lebih seneng, lebih senyum sama si Budi atau sama si Charlie? Sama Charlie. Padahal Charlie dia nggak kenal, belum pernah bantu dia. Si Budi bantu dia 5 tahun. Ya, ngurusin dia. Ya kan? Nah, itulah hebatnya setan. Ya, orang yang bantu kita malah kita musuhin. Ya, kurang ajar ya, belajar dari saya. Padahal dia nggak tahu saat si Budi itu buat, ada ratusan lain yang juga buat. So what? Ada yang bilang gini, Pak Ijab, saya tuh bingung deh Pak Ijab. Dia itu kan awalnya itu kan konsumen saya. Ya, terus dia, sekarang tiba-tiba mau jadi agen. Kalau jadi agen, kan itu untungnya distributor, Pak. Ingat, prinsipnya adalah rezeki nggak akan ketukar. Begitu kita ikhlas, Allah akan ganti. Ya. Dan rezeki kita kan nggak dari madu bima aja, benar nggak? Tiba-tiba, ya kan? Anak kita nikah, hamil, kita dapat cucunya cantik, itu rezeki nggak? Rezeki, ya. Saudara kita kena serangan jantung, masuk rumah sakit, jual rumah, kita nggak terjerangan jantung, itu rezeki nggak? Rezeki. Cuma kan itu tadi, ya, setan itu kan pinter banget gitu. Ngerti maksudnya? Nah, jadi kalau bisnis apapun, ya kan, orang dulunya juga kita nyontek kok, sekarang ada orang nyontek kok kita marah, ya, nggak adil kan? Kayak gitu, ya. Jadi santai aja, ya, rezeki nggak akan ketukar. Udah, next. Produknya jelek, nah ya ini paling penting tuh, ya kan? Produk yang bagus akan jual dirinya sendiri, ya. Di Surabaya kita baru mau beriklan, sudah laku berapa, Pak? 6.000 botol sebelum beriklan. Doakan setelah beriklan bisa jauh lebih berlipat, ya kan? Nah, kenapa? Ya sederhana, ya. Produknya bagus. Kenapa produknya bagus? Ini yang sama-sama kita saling ingetin ya.
Produknya bagus itu bukan karena Pak Edi pinter, bukan karena Dede hebat, bukan karena Pak Ijab ganteng, nggak banget kan? Itu karena Allah, karena bismillah, karena Tuhan nunjukin. Nggak tahu juga kenapa yang punya madunya nawarin ke kita. Ya, kayak tadi saya bilang, kenapa dengan modal yang sama, Pak Yogi mau jadi distributor madu Bima, nggak jadi juragan travel misalnya? Ya bisa kan? Bisa. Juragan ojek misalnya, ya bisa. Ya. Nah itu. Jadi intinya perbaiki diri aja. Nanti rezeki itu akan datang. Next. Nih, bantah kesatuan dan bersama mereka dengan memberikan aturan sebaliknya. Tidak laku kami beri kembali. Marketing channel lengkap, modal terjangkau, profitnya besar. Cantumkan di website, produknya berkualitas. Kasih testimoni. Next. Nah, ini hampir habis ya. Grup BlackBerry ada 2 fungsi, channel penjualan, maintenance, reseller. Siapa di sini yang pernah jualan baju di BB atau internet? Ya pernah ya Bu. Nah, istri saya juga pernah Bu. Ya. Nah itu perlu pakai grup karena produknya macam-macam. Ya. Kenapa istri saya sekarang lebih senang jualan madu? Ya. Karena produknya satu. Kalau produknya banyak-banyak orang kadang sudah mau nih, ternyata ukurannya L, ya tinggal M. Ya, padahal udah capek balesin BBM gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau memang produknya perlu grup ya buat grup. Next. Ya. Nah, berikan hal-hal yang ya kayak gini pelatihan gitu ya. Nanti kita akan kumpulin nanti teman-teman agen seluruh Indonesia nanti kita kumpulin. Nanti teman-teman buka emailnya kita kirimin tips-tips jualan ya kan berkala gitu ya. Kayak gitu. Next. Ya, next. Ya. Nah, sering komen di recent update ya. Next. Oke. Next. Nah, teman-teman. Ya, next. Next ya. Oke, next. Nih database terakhir ya. Nih ada 6 kategori. Jadi dibeda-bedain. Ada market, ada prospek, ada buyer, ada customer, ada member, ada reseller. Jadi yang baru invite itu market kita. Yang sudah nanya belum beli itu prospek. Yang baru beli 1 itu buyer. Yang sudah repeat order itu customer. Yang sudah dapat fasilitas khusus itu member. Yang jual kembali itu reseller. Ini gunanya apa? Ya kebayang dong misalnya saya terus kan namanya bisa diganti tuh. Bu Rahayu gitu kan, ganti agen atau distributor atau apa gitu kan. Biar nanti kalau misalnya itu udah tahu gitu ya, udah tahu oh dulu kemarin beli sekian, oh kayak gini kayak gitu ya. Nah ini database-nya. Tahu nggak bedanya bisnismen sama jualan? Anda punya bisnis atau Anda jualan? Kalau bisnismen bedanya adalah mereka punya database, udah titik. Jadi kalau teman-teman nggak kenal siapa pembeli, walaupun rame, itu namanya teman-teman jualan. Ya. Karena teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain terhadap pelanggan Anda. Ya, next. Ya, buka semua aja deh. Ini atur kategori kotak ya, teman SD, teman SMP, teman SMA gitu ya. Ya, baik, next. Nah, nih tips pembeli, next. Nah, 5 pembeli, ada yang brengsek, ada yang menyebalkan, ada yang rewel, ada yang hemat, ada yang asik. Ya, jadi ada yang nanya-nanya, yang menyebalkan, yang brengsek itu yang nipu. Yang menyebalkan tuh nanya-nanya panjang nggak beli, ya. Terus ada yang rewel, ya. Ada yang hemat, wah ongkos kirim 1.000 juga ditanya gitu kan. Ya, terus ada yang asik, berapa harganya? 75, oke deh beli 12, nggak nanya, kalau beli banyak diskon nggak? Nggak, pokoknya dia beli 12, ada nggak? Ada kayak gitu. Nah, teman-teman, ini sampai di sini ya. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyain? Kalau teman-teman, monggo. Kalau untuk penawaran langsung sama Nah, orang, nggak pakai BlackBerry? Oh, ya, simple mas. Ya. untuk meyakinkan. Oh ya, tepat. Saya bisa pinjam madunya. Ini contoh ya. Contohnya madu, tapi saya tanya produknya teman-teman kalau waktu di Jogja tuh produknya macam-macam. Jadi saya bisa kasih contoh.
Nih, Mas, maju ke depan, Mas. Sama Mas, boleh minta tolong maju ke depan. Nah, jadi sebenarnya simpel ya. Kalau mau nawarin ke orang gitu ya. Pertama, ya kan, kita pakai universal quantifier tadi, pembuktian semesta. Saya tanya kayak gini, ya. Dengan Mas siapa? Mas Rohman. Pertama kali, ya, manusia hanya suka dengan orang yang sejenis. Makanya kita harus cari kesamaan. Mas Rohman aslinya mana? Gresik. Oh sama Mas. Saya juga bukan orang Surabaya. Ini nyari kesamaan. Ya, kalau teman-teman, saya tanya gini. Teman-teman, kita nih ya, kalau teman-teman kan nggak termasuk saya. Ini kita termasuk saya, itu sama nggak sama babi? Kita sama nggak sama babi? Nah, tepat. Bisa sama, bisa beda kan? Nah, kalau kita sama-sama makhluk Allah, makhluk Tuhan, benar. Nah, makanya cari. Ya, sekarang tadi namanya siapa? Oh, saya Ijam, Mas. Aslinya dari mana? Dari Gresik. Oh ya, sama. Saya juga bukan dari asli Surabaya. Saya tinggal di Bandung. Sama nggak Bandung sama Gresik? Sama nggak Bandung sama Gresik? Bisa beda, bisa sama. Beda kota, tapi sama-sama bukan Surabaya. Ya, nah jadi yang penting itu adalah kita tuh orang hanya akan beli kalau dia suka sama orang yang jual, titik. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah cari kesamaan dulu. Ya, nah yang dicari itu apa? Yang dicari itu form. Ya, form itu F itu family. Ya, aslinya mana? Nah itu kan keluarga. Aslinya mana? Anaknya siapa? Orang ngerasa kenal dengan orang lain bukan seberapa banyak dia kenal sama orang itu. Saya ulangin ya, agak sulit ya. Ini materi S3. Orang ngerasa kenal dengan orang lain bukan tergantung dari seberapa banyak orang itu kenal. Nah, mungkin Mas Roman ngerasa kenal sama saya bukan berapa banyak dia tahu tentang saya. Mas Roman ngerasa kenal sama saya bukan berapa banyak dia tahu tentang saya, tapi berapa banyak saya tahu tentang dia. Oh, Mas Rohman. Oh, di Gresik, ya. Kesini sama siapa? Sama keluarga, sama siapa aja? Ya ke Surabaya sama siapa aja? Sama anak, sama istri. Oh, anaknya berapa? 1. Namanya siapa? Nah, dan hal-hal detail itu penting. Berapa banyak? Siapa yang SMA-nya satu kelas 40 orang? Saya satu kelas 40 orang. Nah, teman SMA Bapak Ibu deh, kenal semua nggak? Mas masih ingat nggak teman-teman SMA? Nah, kadang kita tuh kumpul tiap hari, gitu ya. Kita nggak tahu bapaknya siapa, kita nggak tahu kakaknya siapa. Kenapa? Karena teman-teman tanya. Ya, teman-teman nih, wah udah kenal nih kiri kanan, tahu nggak rumahnya di mana? Cari kesamaannya. Ya, kemarin saya nego sama saya nego sama orang di Palembang. Ya, ngomong, oh tinggal di mana? Oh sama, saya juga di daerah pasar. Di mana? Pasar Basilir saya punya. Ternyata sepupu saya temennya si manajer itu. Nggak ngaruh kan? Tapi dengan itu nego lebih mudah. Asli. Jualan juga. Kebayang kan? Oh, anaknya Bagas umur berapa tahun, Mas? Oh sama, saya yang kedua juga 5 tahun, namanya Dava. Nah begitu saya tahu bahwa Mas Roman dari Gresik, anaknya namanya Bagas, gitu ya. Anaknya 1. Mas lebih ngerasa kenal saya kan? Padahal kan Mas nggak tahu anak saya berapa. Saya yang tahu tentang Mas kan? Nah tapi kenyataannya tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau ngomong jangan ngambang, harus detail. Kakaknya berapa, Mas? Oh, kakak yang pertama di mana? Ya, misalnya kayak saya sama Mas Andri ya. Gara-gara saya cari kesamaan gitu kan. Terus saya, oh sahabat saya, ya temennya Mas Andri juga, gitu kan. Udah, ya walaupun baru ketemu 10 menit, ketemu lagi, udah kayak saudara. Kenapa? Karena ada kesamaan tadi. Ngerti ya maksudnya? Jadi itu kalau offline gitu ya. Setelah itu, ya pakai universal quantifier. Ya, ngomongnya kayak gini.
ya setelah bincang-bincang kayak 3-5 menit ya, kita pengen ditanya apa, kita tanya dia, Mas tinggalnya di mana? Gresik. Terus kira-kira akan ditanya balik nggak? Iya. Kalau masih jawab di mana? Saya balik. Mas kerjaannya apa? Kalau saya bilang, Mas, saya itu jualan madu. Udah kalah postur kita, ya kan? Mas kerjaannya apa? Misalnya aja, apa? Sebut aja. Oh di perikanan. Oh ya sama Mas, saya juga bukan PNS. Ya, perikanannya apa? PNS nggak? Nggak kan? Oh ya saya juga saya juga bukan PNS. Saya kayak gitu ya. Nah terus jadi kerjanya bilang apa? Saya ini distributor. Mas pasti pernah dengar Madu Bima kan? Mas pasti pernah dengar Madu Bima kan? Kalau pertanyaannya kayak gitu, kira-kira Mas jawab apa? Mas pasti pernah dengar Madu Bima kan? Mas kebanyakan orang kan nggak mau kelihatan bego kan? Jadi ya pernah ya. Walaupun itu dia akan kayak gitu, tapi kita sudah membypass alam bawah sadarnya sehingga oh iya, ya kan? Madu Bima itu loh Mas, madu hitam kahit. Mas sebelumnya sudah pernah coba? Belum. Oh iya Mas, saya dulu juga belum pernah coba, ya. Tapi saya hanya coba, itu bagus banget loh Mas. Ini bla 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 bla. Kayak gitu, ya. Nah, terus ya kelebihan Madu Bima apa? Pertama kita punya garansi. Kalau sama teman, saya bilang kayak gini, Mas Roman nih, ada duit 70.000 nggak? Nih cobain 3 hari. Kalau nggak ada khasiatnya, balikin botol kosongnya, tak balikin 70.000-nya. Itu kalau teman. Kalau nggak, ya Pak, tahu nggak bedanya Madu Bima? Ingat ya, katanya harus kata tanya. Ya, kata-katanya harus kata tanya. Pak, Bapak tahu kan? Ya, Bapak tahu nggak kalau Madu Bima ini satu-satunya madu yang ada garansinya? Garansinya, ya kalau Bapak cobain 3 hari nggak ada hasilnya, Bapak bisa balikin botolnya, duitnya dibalikin. Ya. Nah, terus yang paling menarik adalah ini bisa didemoin. Gitu ya. Saya kasih contoh ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Sekarang nanti cobain masing-masing ya. Sekarang Mas Roman kayak gini. Pernah tahu? Kayak gini, Mas coba. Mas bantu saya buka. Kuat-kuat. Kuat-kuat. Kayak gini ya. Kuat-kuat. Nah, nanti buka ya. Oke, Mas ya di sini. Coba buka. Oke, 1, 2, 3. Tahan kuat. Ya, buka. Buka ya. Nah, sekarang pegang ini. Tangan kirinya pegang. Yang Mas Roman tangan kirinya pegang kayak gini lagi. Tahan. Oke. Coba buka lagi. Lebih kuat? Lebih kuat? Iya. Ya. Kalau nggak percaya nanti coba. Kok bisa? Ya ini energi, Bapak Ibu. Ini energi positif yang ada di madu kita. Ya. Apa? Kayaknya semua madu. Ini kan nggak direkam ya, Nah, ini madu yang di luaran. Biar ada pembanding, biar mereka percaya harus ada pembanding. Ya, makanya saya kemana-mana bawa ini. Ya. Sekarang ganti, kasihkan ini, gini lagi. Coba. Main-main kali, serius Bisa ya? Nah, sekarang begini. Cobain. Ya. Nah, itu kenapa? Ini bagus sekali untuk kekuatan. Ya, ini baru 1, ada 5 itunya. Itu untuk kekuatan. Makanya ini untuk vitalitas bagus banget. Bapak Ibu ya. Mbak Tanti itu sahabat saya juga di TRT ya. Saya tuh sudah jualan herbal tuh udah 11 tahun. Ya. Begitu saya cobain ini, ya, saya udah nikah 8 tahun. Istri saya bilang, "Papa pakai obat ya?" Saya bilang enggak, ya. Akhirnya kita berhentiin, kita coba ini. Ya, nah, itu untuk vitalitas. Terus yang kedua, ya, ini untuk orang yang migrain. Ya, orang migrain kan bicaranya keseimbangan. Migrain sama vertigo, ya. Nah, sekarang masnya kayak gini. Oke, ininya rapet. Terus masnya tarik. Ya. Tariknya ke bawah ya, jangan miring. Tariknya ke bawah. Ya. Ya. Jangan dihentak ya, lambat-lambat. Oke. Nah, miring ya. Miring ya. Coba tahan benar-benar lah. Ya. Ya. Nah, sekarang pegang ini.
Oke. 1, 2, 3. Ya. Jangan dihentak ya, lambat-lambat ya. Lebih tahan? Lebih tahan ya? Iya, iya, iya. Saya nggak pegang ya. Ya, nah, cobain. Iya, saya nggak pegang ya. Ya, nah, cobain pakai ini. Ya. Nah, sekarang angkat kakinya. Kaki kanan angkat, tangan kiri angkat. Tangan kiri angkat kaki kanan. Ya, nah sekarang nanti saya akan turun ke bawah. Mas, tahan ke atas. Ya. Tujuannya adalah biar kakinya nggak turun. Ya, ini bicara keseimbangan. Kalau vertigo sama migrain. Nah, Mas turun ke bawah, tahan ya, tahan ke atas. Oke. Turunin ke bawah. Tahan ke atas, ininya tahan ke atas. Ya. Ya. Sampai dia tahu kakinya. Begini. Siap. Oke. 1, 2, 3. Satu kan? Nah, sekarang pegang ini. Lakukan yang sama. Jadi itu angkat lagi. Ini yang bawah. Ini yang bawah. Nah, oke. Berarti Pak? Ya. Diterima nggak? Kakinya nggak turun kan? Coba lagi. Oke. Lagi turun kan? Nah, terakhir. Kayak gini. Kayak gini Mas. Nah, kadang ke depan aja biar yang lain bisa lihat. Nah, terus ini untuk tulang belakang. Jadi untuk yang tua gitu ya. Ini tekan ke bawah. Ya, Mas tekan ke bawah. Ya. Ya, ke dorong ke belakang ya. Nah, sekarang ininya dipegang. Dikantongin. Nah, sudah. Sudah. Kayak gitu. Oke, cobain. Lebih kuat? Lebih kuat? Terasa? Nah, itu caranya. Nah, kalau misalnya teman-teman ambil es batu ya, ambil es batu yang sama gedenya, satunya taruh di gelas, satunya taruh di gelas, taruhin madu. Yang ada madunya itu lebih lama cairnya. Terus kalau sayur yang sudah mau layu, masukin ke air, satunya nggak pakai madu, satunya kasih madu, ya. Yang pakai air itu lebih yang pakai madu dia nanti akan seger lagi, ya. Kok bisa kayak gitu Mas Ijab? Itu demonya Madu Bima enggak? Itu sebenarnya demonya kalung magnetik, kalung aura. Kalau teman-teman pernah ditawarin kalung magnetik yang harganya jutaan, demonya persis kayak gitu. Ya, karena saya di TNC juga kita punya kalung, ya kan? Saya belajar bahwa itu ada energi positifnya. Terus waktu itu kita cobain pakai Madu Bima, ya, ternyata bisa. Nah, teman-teman bayangin, kalung itu harganya jutaan dan dipakai, itu bisa ngepek dan bisa laku jutaan dipakai. Kalau ini dikonsumsi, ya. Nanti teman-teman bisa cobain sendiri. Benar nggak sih? Apakah karena masih jam? Enggak. Apakah karena sugesti? Enggak. Ya kan? Cobain. Ya kan? Kayak gitu. Oke? Nah, terus saya boleh ambil minta piring, piring satu. Nah, begini. Oh iya. Oh ya, siap. Ya. Turun lagi. Ya. Oke. Ya, monggo silakan duduk. Thank you. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, nanti ya teman-teman ya. Saya akan jelasin gimana cara ngecek madu itu asli atau enggak pakai piring. Nah, karena ada apa? Ada sesuatu hal kita harus pindah ke sebelah. Masih bisa 10 menit lagi? Ya. Nah, sebelum kita pindah, ya, saya masih punya sekitar 5 slide lagi, ya. Terus saya mau ngasih waktu untuk Pak Edi, ya. Di sini 10 menit dan nanti di sana 5 menit, ya. Pak Edi ini sahabat saya di Madu Bima, dia akan jelasin singkat di sana aja.
Oh ya, siap. Oke, pindahnya kapan? Oh ya udah. Ya udah kita pindah sekarang deh. Jadi siapin? Ya. Ya udah, monggo pindah. Nanti kita bahas hal-hal penting. Yang paling penting disimpan di akhir ya.